adalah fondasi masa depan sebuah bangsa. Dan di Indonesia, kurikulum adalah peta jalan yang membentuk masa depan generasi penerus bangsa. Coba bayangkan, kita hidup di era digital, teknologi berkembang sangat pesat, informasi bisa diakses dalam hitungan detik. Tetapi, apakah kurikulum kita saat ini sudah benar-benar menjawab kebutuhan zaman? Untuk itu, saya akan menyampaikan opini saya terhadap kurikulum Indonesia saat ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Alifatur Rafida dengan NIM 230210102066. Kurikulum pendidikan Indonesia saat ini cenderung mengalami siklus perubahan yang terlalu cepat, tanpa evaluasi mendalam dari kurikulum sebelumnya. Hal ini menciptakan kebingungan dan beban bagi guru, siswa, maupun institusi pendidikan. Ada kesan bahwa perubahan lebih didorong oleh agenda politis daripada evaluasi berbasis data dan kebutuhan lapangan. Kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini mengalami perubahan signifikan dengan diterapkannya kurikulum merdeka, yang merupakan kelanjutan dari reformasi pendidikan yang bertujuan menyesuaikan sistem pembelajaran dengan tuntutan abad ke-21. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang diterbitkan oleh Kemendikbud pada 11 Februari tahun 2022. Kurikulum ini memastikan bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Banyak opini yang beredar terkait dengan kurikulum baru ini. Apakah kurikulum ini memang dibutuhkan rakyat Indonesia? Atau apakah kurikulum ini lebih baik dari kurikulum sebelumnya? Kurikulum Merdeka Belajar yang dijelaskan oleh Mendikbud adalah penyederhanaan kurikulum 2013. Pembelajaran dan materi yang diberikan masih sama dengan K13, namun siswa-siswa diberikan kesempatan untuk memilih mata pelajaran yang mereka anggap berguna demi masa depan mereka. Saat mengumumkan kurikulum Merdeka Belajar, terdapat 31,5% sekolah berpindah dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar. Dan hasilnya, peserta didik yang belajar di sana mengalami learning loss yang lebih sedikit ketimbang sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013. Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Kemendikbud, peralihan sejumlah sekolah ke kurikulum Merdeka telah menunjukkan hasil yang positif dengan tingkat learning loss yang lebih rendah dibandingkan dengan sekolah yang masih menggunakan kurikulum sebelumnya. Banyak dari murid-murid yang sedang belajar dan sudah lulus menggunakan kurikulum 2013 mempertanyakan kegunaan materi yang mereka pelajari untuk masa depan mereka. Mereka yang bermimpi untuk menjadi seniman merasa tidak perlu mempelajari dan menguasai mata pelajaran kimia. Mereka yang bermimpi menjadi atlet tidak perlu menguasai matematika. Mereka yang ingin menjadi presenter tidak perlu menguasai biologi dan masih banyak contoh lainnya. Dikarenakan pemikiran ini, banyak murid-murid yang tidak memiliki gairah untuk belajar mata pelajaran yang dianggap tidak berguna untuk masa depan mereka, yang mengakibatkan nilai-nilai mereka di mata pelajaran tersebut tidak baik. Kurikulum ini mengedepankan prinsip fleksibilitas, kemandirian belajar, dan diferensiasi pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan serta potensi peserta didik. Pendekatan ini merupakan langkah maju yang penting terutama dalam menghadapi dunia yang terus berubah dengan cepat akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. Dalam kurikulum Merdeka, guru diberi keleluasaan untuk menyusun materi ajar sesuai dengan konteks lokal dan karakteristik siswa, sementara peserta didik diarahkan untuk menjadi subjek aktif dalam pembelajaran, bukan sekedar objek yang menerima informasi. Fokus kurikulum ini juga mencakup penguatan profil pelajar Pancasila yang menekankan nilai-nilai luhur, gotong royong, kemandirian, dan berpikir kritis. Namun, di balik semangat progresif tersebut terdapat tantangan besar dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan sumber daya antar wilayah. Sekolah-sekolah di daerah terpencil masih banyak yang kekurangan fasilitas seperti akses internet, perangkat teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini berdampak pada kesenjangan dalam implementasi kurikulum Merdeka, karena seolah-olah dengan fasilitas terbatas sulit menerapkan pendekatan yang mengandalkan teknologi dan inovasi. Selain itu, tidak semua guru memiliki pemahaman yang cukup mengenai filosofi dan praktik kurikulum Merdeka. Kurangnya pelatihan yang mendalam serta minimnya pendampingan membuat sebagian guru kesulitan mentransformasikan pendekatan lama ke dalam pendekatan baru yang lebih berpusat kepada siswa.
Kritik lainnya adalah mengenai beban administrasi yang masih dirasakan cukup tinggi meskipun kurikulum merdeka bertujuan menyederhanakan proses belajar mengajar. Di beberapa sekolah, guru tetap harus memenuhi laporan-laporan yang cukup banyak sehingga waktu untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan kontekstual menjadi terbatas. Selain itu, sistem evaluasi pendidikan juga masih didominasi oleh penilaian kognitif yang belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Kompetensi yang seharusnya menjadi inti dari kurikulum modern. Dari sisi siswa, tantangan muncul ketika mereka tidak dibekali dengan keterampilan belajar mandiri yang cukup. Perubahan peran dari pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif memerlukan proses adaptasi yang tidak singkat. Dan hal ini perlu didukung oleh strategi pembelajaran yang tepat serta lingkungan yang kondusif. Di samping itu, orang tua sebagai mitra dalam pendidikan seringkali belum memahami sepenuhnya perubahan pendekatan ini, yang menyebabkan kebingungan dan ketidaksesuaian ekspektasi. Dengan demikian, meskipun kurikulum merdeka membawa semangat pembaruan yang relevan dan dibutuhkan, keberhasilannya sangat tergantung pada konsistensi implementasi, peningkatan kapasitas guru, pemerataan infrastruktur pendidikan, serta kolaborasi antar pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat sentralistik, tetapi juga memberi ruang bagi inovasi lokal, serta sistem evaluasi yang mendorong proses pembelajaran yang bermakna. Tanpa komitmen, kolektif, dan keberpihakan pada kualitas serta pemerataan pendidikan, kurikulum sebaik apapun akan sulit mencapai tujuan yang secara optimal. Mana materi diajarkan dan bagaimana hasil pembelajaran dinilai. Namun, kurikulum pendidikan di Indonesia masih memiliki permasalahan yang cukup serius. Penerapan kurikulum di Indonesia masih banyak mengalami perubahan yang dimana hal ini dapat menghambat proses pembelajaran siswa. Kurikulum yang terus mengalami perubahan juga akan membuat guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan setiap pembelajarannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan guru dalam menerapkan setiap kurikulum yang baru. Maka dari itu, pelatihan terhadap guru-guru dalam menerapkan kurikulum yang baru menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan dapat diimplementasikan dengan efektif. Permasalahan yang dihadapi kurikulum pendidikan di Indonesia selanjutnya adalah adanya ketidaksesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan masyarakat pada zaman sekarang yang terus mengalami perkembangan sangat pesat. Kurikulum yang ada saat ini masih dianggap terlalu teoritis dan tidak sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu, kurikulum di Indonesia juga dinilai masih terlalu berat digunakan karena banyaknya materi yang harus dikuasai oleh setiap siswa. Kurikulum yang terlalu padat akan menyebabkan siswa mudah mengalami kelelahan dalam belajar serta mudah jenuh dalam setiap proses pembelajarannya. Sehingga dengan hal ini, kurikulum pendidikan di Indonesia dianggap sangat kurang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Di Indonesia diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat dijadikan rekomendasi. Yang pertama yaitu stabilitas kurikulum dan evaluasi berbasis data. Ini sangat penting agar dunia pendidikan tidak terus-menerus dihadapkan pada perubahan kurikulum yang membingungkan guru dan juga siswa. Setiap perubahan sebaiknya didasarkan pada riset yang mendalam dan data empiris, bukan hanya dorongan politik atau tren sesaat. Yang kedua, penguatan peran guru harus menjadi prioritas utama. Ini mencakup pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan perkembangan zaman serta peningkatan kesejahteraan guru, agar mereka dapat menjalankan perannya secara profesional dan berdedikasi. Ketiga, kontekstualisasi materi pembelajaran juga perlu ditekankan. Isi kurikulum harus lebih banyak dikaitkan dengan isu-isu lokal maupun global yang aktual, sehingga siswa dapat memahami relevansi pelajaran dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna, aplikatif, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap realitas di sekitarnya. So, pendidikan bukan hanya soal kurikulum yang tertulis di atas kertas, tetapi tentang bagaimana kurikulum itu hidup di ruang-ruang kelas, dijalankan oleh guru dan dirasakan oleh siswa. Kurikulum yang baik tidak cukup hanya dirancang dengan niat baik, ia harus dijalankan dengan dukungan nyata, dengan pemahaman mendalam, dan dengan komitmen bersama. Karena pada akhirnya tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang utuh, berpikir kritis, berakhlak baik, dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. Jadi,
Mari kita hentikan perubahan yang terburu-buru dan mulai membangun sistem yang kokoh dan berkelanjutan. Mari beri ruang bagi guru untuk tumbuh, bagi siswa untuk berkembang, dan bagi pendidikan Indonesia untuk benar-benar maju. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.